Jumpa lagi di Suami Idaman Plus Plus. Kali ini saya akan membawakan tema yang kita akan bahas, yaitu kuat dan tahan lama di ranjang. Seperti kita ketahui, kuat dan tahan lama adalah dambaan semua kaum Adam dimanapun berada ya guys ya. Baik di Indonesia ataupun di luar negeri, semuanya ingin kuat dan tahan lama demi memuaskan istri tercinta. Oke, hal-hal yang perlu kita ketahui untuk membuat permainan kita di ranjang sangat kuat dan sangat tahan lama, perlu kita memperhatikan hal-hal seperti berikut guys ya. Yang pertama adalah makanan. Seperti kita ketahui, makanan adalah yang sangat esensial sekali dalam tubuh kita untuk membuat tubuh kita bugar dan berstamina. Dengan makanan, stamina kita akan jos. Makanan apa aja yang bikin stamina seks kita akan tumbuh atau mempertinggi libido kita, yaitu diantaranya makanan-makanan yang tinggi protein seperti putih telur, tiram, dan kerang, juga cumi-cumi, serta bahan-bahan herbal yang lainnya itu. Dan yang paling bagus itu adalah ikan-ikan laut guys ya, yang makanannya itu sangat alami sekali. Soalnya kalau ikan di lautan itu kan makanannya alami, tidak memakai fur seperti ayam dan yang lainnya guys ya. Yang kedua adalah kita mindset kita guys ya. Mindset kita secara psikologis harus bisa mengatur keinginan kita di bawah alam sadar kita, harus mempunyai keinginan satu tujuan, bisa kuat, bisa kuat dan tahan. Nah, kalau di mindset kita udah mempunyai patokan bisa kuat dan tahan lama, maka kita yang harus kita lakukan ini adalah kita berhubungan dengan istri kita dengan slow, dengan santai, relax, dengan slow, relax, tidak buru-buru, tidak buru-buru. Nah, maka dengan kegiatan yang nyantai, relax, dan tidak buru-buru akan memperlama hubungan seksual kita. Kita bisa memikirkan, umpamanya kita berhubungan, jangan di dalam mindset kita atau di dalam pikiran kita jangan fokus, tidak boleh fokus ke tubuh istri kita dulu. Kita fokuskan pikiran kita ke hal-hal yang tidak berhubungan dengan seks dulu guys ya. Misalnya kita memikirkan pekerjaan atau memikirkan hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan seks, bisa dengan memikirkan hobi, pekerjaan atau yang lainnya. Kita jangan fokuskan ke seks dulu. Kalau kita fokuskan ke seks dulu, secara otomatis akan mempermudah kita mengalami ejakulasi atau orgasme lebih cepat. Yang ketiga itu biasanya bisa dilakukan dengan onani dulu. Onani dulu ini, misalnya kita udah lama tidak berhubungan badan dengan istri kita, umpamanya udah 1 bulan 2 bulan, otomatis libido kita akan sangat tinggi sekali. Bila kita berhubungan badan, pasti emosi libido kita, emosi seksual kita sangat tinggi sekali. Kepengen menghantam, menghajar terus gitu guys. Secara tidak langsung itu akan mempercepat kita berejakulasi. Dengan cara onani dulu ini, kita mengeluarkan emosi atau libido seks kita dulu. Setelah itu keluar, kita bisa istirahat setengah sampai istirahat 1 sampai 1 jaman sampai stamina kita pulih, baru kita melakukan hubungan yang kedua dengan durasi yang akan lama. Gak seperti yang pertama, atau
bisa diperpanjang sesuai keinginan kita gitu guys ya. Yang ketiga yaitu dengan posisi. Dalam posisi ini kita harus menghindari posisi yang ditekankan pada kita sebagai laki-laki. Kita tidak boleh istilahnya bekerja keras untuk untuk mencapai orgasme lebih dulu. Kita serahkan kepada istri dulu biasanya untuk memperlambat ejakulasi. Dengan posisi ini biasanya kita menggunakan teknik woman on top atau istri kita berada di atas sehingga istri kita memegang kendali penuh dalam hubungan seksual ini. Kita bisa memikirkan atau mengalihkan pikiran kita supaya tidak ejakulasi lebih awal. Biasanya seperti ini gambarnya guys ya. Seperti ini kaki istri kita di atas ini guys. Di sini bisa digambarkan seperti ini, woman on top, istri kita di atas, istri kita yang memegang kendali, yang bisa mengendalikan. Biarkan istri kita dulu yang mengalami ejakulasi. Setelah istri kita udah ejakulasi, baru kita bisa merubah posisi kita supaya kita menyusul ejakulasi seperti istri kita, atau bisa membalikkan posisi dari woman on top diganti dengan man on top atau doggy style. Itu terserah kita, yang penting istri kita sudah puas terlebih dahulu guys ya. Ini tak hapus dulu. Ini yang nomor 3. Tadi nomor 3, sekarang yang nomor 4 yaitu dengan teknik cabut. Dengan teknik cabut ini Mr. P maksudnya biasanya. Dengan sistem cabut ini umpamanya ini Mr. V kita, seperti ini guys ya, seperti ini. Nah, ininya umpamanya ini Mr. P kita. Sewaktu kita maksudnya akan mengalami ejakulasi, umpamanya ejakulasi udah di ambang pintu sini. Nah, ini umpamanya di bawah sini udah akan masuk ejakulasi, udah merasakan agak geli, kita stop dulu guys ya. Kita stop dulu, kita cabut dulu, kita hentikan dulu permainannya. Kita akan memijat dari ujung ini helm, maksudnya ujung ini anggaplah ini helm. Dari sini kita urut ke bawah dengan pelan-pelan supaya tidak mengalami ejakulasi. Kita hati-hati mengurut dengan istilahnya dengan dengan pelan-pelan, dengan slow supaya ejakulasi tidak terjadi. Setelah itu kita bisa merangsang istri kita lagi dengan ciuman, dengan belayan, atau dengan kita menggunakan tangan, dengan jari untuk merangsang, untuk menggantikan posisi Mr. P kita yang bekerja guys ya. Kalau ke dalam kondisi cabut ini Mr. P kita diistirahatkan dulu sampai tidak sensitif lagi ya. Ini kan udah akan mengalami sensitif, setelah itu ejakulasi. Kita istirahatkan dulu supaya tidak sensitif 2-5 menit. Setelah normal kita masukkan lagi, kita main lagi dengan istri kita lagi, kita masukkan lagi, kita main lagi. Umpamanya kita merasakan geli lagi, kita cabut lagi, kita urut lagi ke bawah guys. Jangan diurut ke bawah setelah itu ke atas, jangan. Maka kalau diurut ke atas ke bawah maka akan ejakulasi, akan orgasme kita. Kita cukup mengurut dari atas ke bawah 4-5 kali sampai normal, sampai tidak ada sensitivitasnya lagi. Nah, setelah itu kita bisa dicelupin lagi ke vagina istri kita, kita main lagi. Setelah itu
Kalau merasakan sensitivitasnya timbul lagi, kita cabut lagi sesuai keinginan lagi. Kalau dengan sistem cabut ini kita menguasai, kita bisa main kurang lebih 1 jam sesuai keinginan kita. Cuman pakai sistem cabut gini guys ya. Cuman di sistem cabut ini enggak kelemahannya pada istri kita. Umpamanya istri kita akan mengalami klimaks, orgasme. Nah, setelah itu kita mencabut, maka orgasme ini akan tertunda lagi guys. Jalan satu-satunya kalau mengalami istri kita itu akan mengalami orgasme, akan memuncak, kita akan mencabut, kita bisa menggunakan seperti yang tadi kita jari-jari, atau dengan ciuman, atau dengan jilatan, supaya istri kita tidak tertunda orgasmenya guys ya. Oke, sekian dulu untuk tema kali ini, kuat dan tahan lama di ranjang. Kita akan berjumpa lagi di tema-tema yang lebih menarik berikutnya. Oke, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.